Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari bukunya almarhum Profesor Dr. Muhammad Bakri SH MS pada buku pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi Jilid 1. Oke, jadi nanti saya akan mengkaji pemikiran beliau yang tertuang dalam tulisan-tulisannya. Di kemarin pada pertemuan ke-6 saya menjanjikan video, dan ini video terkait dengan pluralisme hukum. Oke teman-teman, sebelum kita mulai terkait dengan pluralisme hukum, maka kita wajib mengetahui terlebih dahulu terkait dengan pengertian pluralisme hukum ya. Pluralisme diambil dari kata dasar plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Oke, jadi tidak tunggal berarti. Pluralisme, keadaan masyarakat yang majemuk bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Oke, karena kita membahas terkait dengan pluralisme hukum, maka dapat dikatakan bahwa di dalam suatu masyarakat itu terdapat hukum yang berbeda yang diterapkan ya di dalam satu masyarakat tersebut. Nah, hukum yang diterapkan apa? Nah, ini nanti kita akan membahasnya. Jadi akan lebih banyak kepada berlakunya hukum perdata barat dan hukum adat. Oke, teman-teman, kenapa kemudian hukum adat dengan hukum barat? Tentunya ini tidak lepas dari adanya kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda pada waktu dulu, di mana mereka menerapkan dua sistem hukum sekaligus ya. Mereka menduduki Hindia Belanda, mereka menerapkan hukum baratnya yang dibawa dari Belanda, dan kemudian juga ada hukum adat yang berlaku pada suatu masyarakat tersebut. Nah, oke, mari kita mengkaji dari bukunya almarhum Profesor Dr. Muhammad Bakri SH MS ya. Semoga ilmu yang dituangkan beliau dalam tulisannya ini akan membawa kebaikan kepada beliau. Di dalam bukunya beliau ini pluralisme hukum, atau beliau menulisnya sebagai pluralisme hukum perdata, terdapat di dalam bab 5 teman-teman. Jadi di dalam subbabnya yang pertama itu ada tujuan instruksional, kemudian yang kedua ada dasar hukum berlakunya hukum perdata, subbab yang ketiga ada perluasan berlakunya hukum perdata barat, dan yang keempat penggolongan penduduk Indonesia, dan yang kelima peralihan golongan penduduk. Oke, mari kita mulai dari subbab yang pertama pada poin 5.2 halaman 247 ya. Nanti akan saya bacakan terlebih dahulu, nanti mungkin per paragraf gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Mungkin nanti untuk videonya juga akan saya bagi menjadi beberapa video karena biar tidak terlalu panjang pembahasannya. Oke, kita mulai. Dasar hukum berlakunya hukum perdata barat. Jauh sebelum masuknya kaum penjajah ke Indonesia, kepulauan Indonesia telah dihuni oleh masyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adatnya masing-masing. Setelah masuknya penjajah ke Indonesia, khususnya bangsa Belanda, mereka tidak mau ditundukkan atau diberlakukan hukum adat setempat, melainkan membawa hukumnya sendiri, yaitu hukum barat atau hukum Eropa yang berlaku bagi golongan mereka sendiri, yaitu golongan Eropa. Orang golongan Eropa menganggap kedudukan hukum barat lebih tinggi daripada hukum adat. Oleh karena itu, mereka tidak mau ditundukkan pada hukum adat setempat. Anggapan ini tidak benar karena bertentangan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa semua stelsel hukum, baik hukum barat maupun hukum adat, sama derajat atau kedudukannya.
dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga akibatnya pada zaman pemerintah Hindia Belanda berlaku dualisme hukum perdata, yaitu hukum perdata barat yang diatur dalam Burgerlijk-Wetboek atau BW, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang semula hanya berlaku bagi golongan Eropa dan hukum adat yang berlaku bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing. Nah, dari paragraf pertama ini teman-teman bisa dikatakan bahwa ketika golongan Eropa datang ke Hindia Belanda, kemudian mereka menganggap bahwa strata mereka itu lebih tinggi, ya mungkin karena menganggap bahwa mereka adalah bangsa penjajah, di mana yang dijajah itu mungkin posisinya akan selalu di atas dan yang dijajah itu di bawah, sehingga mereka tidak mau untuk tunduk pada ketentuan hukum adat setempat. Nah, sehingga kemudian juga golongan Bumiputra, mereka pada dasarnya juga tidak mau untuk tunduk pada hukum perdata barat, ya karena bagaimanapun juga dari sejak mereka tinggal di sebuah lingkungan masyarakat, maka sudah diterapkan ya hukum adat-adat di suatu daerah. Kemudian, nah ini ada anggapan ini tidak benar. Nah, ini maksudnya bahwa hukum di dalam hukum Belanda pada waktu itu terdapat asas, ya, di mana semua stelsel hukum, baik hukum barat maupun hukum adat, sama derajat atau kedudukannya. Nah, dari sini karena posisinya adalah sebagai asas, ya, yang lebih tinggi, tapi nggak tahu kemudian apakah ini ada ketentuan hukum tertulisnya atau tidak, di sini tidak dijelaskan. Maka menarik kemudian nanti kalau misalkan ini digali lebih dalam lagi. Nah, asas tersebut ya menganggap bahwa stelsel atau peraturan perundang-undangannya itu sama kedudukannya. Nah, sehingga ini daripada membuat ketidaktertiban di masyarakat, maka kemudian diberlakukan dualisme hukum. Nah, oke, saya lanjutkan lagi pada paragraf kedua. Pada tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia diundangkan atau diberlakukan 4 macam peraturan yang termuat dalam Stadblad tahun 1848 nomor 57, yaitu Reglement of the Rechterlijke Organisator atau RO atau peraturan organisasi pengadilan. Yang kedua, Burgerlijk-Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, Wetboek van Koophandel atau WVK atau yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering atau RV atau peraturan tentang acara perdata. Jadi, atas dasar peraturan yang termuat dalam Stadblad tahun 1848 nomor 57, sejak tanggal 1 Mei 1848, politik hukum pemerintah Hindia Belanda menghendaki adanya dualisme hukum perdata di Indonesia, yaitu hukum perdata barat yang ketentuan-ketentuannya termuat dalam BW semula berlaku khusus bagi golongan orang Eropa, dan hukum perdata adat yang berlaku bagi orang golongan Bumiputra dan Timur Asing. Kemudian di situ ya ada 4 peraturan. Kalau tidak salah, Stadblad itu artinya adalah lembaran negara, ya. Kalau diartikan secara bahasa, Stad itu negara, Blad itu kayaknya lembaran kalau nggak salah. Nah, tadi ada RO, peraturan organisasi pengadilan, ada BW, Burgerlijk-Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian lebih khusus ada lagi yang mengatur tentang dagang, hukum perdagangan atau WVK, Wetboek van Koophandel, dan yang keempat itu adalah peraturan tentang acara perdata atau RV. Nah, yang mana sebagiannya juga mungkin masih berlaku sampai dengan sekarang. Nah, itu dia mungkin untuk bagian pertama ini saya batasi sampai sini aja. Nanti kemudian untuk subbab yang selanjutnya akan saya sambung di video selanjutnya.